Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatan wa salaman ala Rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanat. Tusyahiduna al-an ma'i wa ma'a akhi Yani Hamdani abra hadhihi al-qanawat. Kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik hangat ya di dalam pembelajaran bahasa Arab. Kenapa saya bilang ini topiknya sangat mantap, sangat hangat karena kita tahu metode pembelajaran bahasa Arab dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu terus terbaharukan ya. Setiap waktu ada metode baru, setiap waktu ada buku dan konsep-konsep baru di dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak antum dan antunang semua berbincang-bincang dengan sahabat kita ya Ustadz Yani Hamdani ya. Beliau ini adalah founder dari Lisan Arabik dan penggagas Ma'had Al-Haqqa di Pekanbaru ya di Riau. Beliau ini punya metode kawan-kawan semua. Nama metode pembelajaran bahasa Arabnya adalah metode pendekatan otak kanan ya. Nanti kita akan bahas tuntas kupas tentang metode ini. Insya Allah nanti bisa diterapkan di tempat antum dan antuna berada ya. Kalau saya mungkin nanti bisa dimanfaatkan di Pusat Pengembangan Bahasa Yayan Syekh Nurjati Cirebon atau di jurusan Bahasa dan Sastra Arab Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Oke, kita sapa tamu kita pada malam hari ini Ustadz Yani Hamdani di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Kaifal hal? Alhamdulillah tamam, alhamdulillah khair insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Cirebon? Udah lama kita nggak lanjut lagi ya? Iya, ini podcast kedua nih Ustadz ya. Insya Allah nanti kita bahas tentang otak kanan ini. Idenya dari mana, kemudian terus ini bergulir di Pekanbaru. Saya lihat banyak kegiatan-kegiatan LHK yang insya Allah nanti bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan di luar Sumatera atau di luar Pekanbaru. Ya. Oke Ustadz, tentang otak kanan ini Ustadz, gimana Ustadz? Idenya dari mana? Ya. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Rijal Mahdi. Yang ini pertemuan kedua kita ya dalam membahas perkembangan bahasa Arab dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, bercerita tentang bahasa Arab otak kanan, sebetulnya Ustadz gini berlatar belakang dari kondisi pribadi sebetulnya. Antum tahu sendiri gimana kondisi saya dulu di awal ketika tamat kuliah. Kemudian pada saat kuliah, saya kan kuliah di dua kampus yang dua-duanya menggunakan bahasa Arab gitu. Bahkan ketika di Rosyad Islamiyah itu bukan lebih banyak, memang 100% itu diambil dari pola Al-Azhar gitu ya. Dan itu menggunakan semua bahasa Arab. Kemudian saya di Darussunnah di Jakarta juga menggunakan bahasa Arab gitu. Namun saya merasakan ada beberapa kebahasaan saya masih agak sedikit belum terlalu mumpuni gitu ya. Sehingga pada saat itu saya merasa kayaknya gimana gitu. Nah, lalu kemudian saya coba mengklasifikasikan atau mengklaster ya. Mencoba untuk mengelompokkan apa saja al-masyakil fi ta'lim gitu, Ustaz. Apa saja kendala yang saya alami dalam belajar bahasa Arab. Itu sampai saya detail loh, Ustaz. Contoh kayak gini, Ustaz. Saya ngalamin masalah terbesar itu dalam belajar bahasa Arab menghafal kosakata. Tak tulisin tuh. Saya tulisin satu-satu. Kesulitan saya belajar bahasa Arab adalah saya susah ngafal Quran, ngafal bahasa Arab. Hari ini dia hafal 5, besok hafal 5, hari ketiga hilang 15 gitu kan. saking cepatnya hilang gitu kan. Nah, kemudian yang kedua dalam mempelajari nahwu sorof umpama, menghafalkan sorof gitu kan. Oh, itu banyak banget dan segala macamnya gitu kan. Kemudian mempelajari nahwunya gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Oh, ini i'rabnya ini i'rabnya ini. Itu karena saking banyaknya saya petakan dulu apa masalahnya. Kemudian yang keempat adalah saya menemukan bahwa gimana sih caranya orang bisa bahasa Arab dengan lancar gitu. Bagaimana sih orang punya pede banget ngomong bahasa Arab gitu. Nah, salah satu yang dia dimiliki oleh orang adalah dia sulit berbicara karena sedikit mufradat. Nah, itu sampai itu saya tulis loh. Nah, kondisi ini sebetulnya ketika sudah diinventaris masyakilnya semua, kemudian saya banyak berinteraksi dengan lembaga-lembaga training, lembaga pelatihan. Sejak tahun 2002 saya baca buku lebih banyak tentang pengembangan diri, tentang psikologi pendidikan. Saya coba baca itu meskipun jurusan saya bukan masalah itu gitu ya. Nah, dari metodologi, dari cara training yang saya coba dapati dan bahkan saya jadi trainer di beberapa tempat itu, saya coba lihat, oh ternyata ada loh yang bisa diterapkan ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi inspirasinya di luar dari pembelajaran bahasa Arab awalnya ya?
Betul. Nah, itu dia. Sebetulnya pembelajaran yang bahasa Arab Takanan ini di luar dari bahasa Arab sebetulnya. Oke. Tidak ada buku yang saya baca berkaitan dengan kitab Nahwu Shorof gitu. Nggak ada. Tapi dari barat atau dari yang lain lah gitu. Nah, itu sih Oke. cerita. Oke. Jadi ini berawal dari klasifikasi masalah dulu, dipetakan dulu masalah pembelajaran bahasa Arab di mana-mana. Kemudian Ya. baru dibuat formula ulang dari itu ya. Iya, betul. Oke. Kira-kira apa metodologinya gitu. Betul. Oke. Tapi kalau menurut Ustadz Yani ya, sebenarnya dari pembelajaran bahasa Arab yang sangat luas itu, bahkan kita tahu ya, ada makulah ma'rufah ya. Dibilangnya al-lughah al-arabiyyah bahrun la sahilalah. Bahasa Arab itu adalah ibarat ocean, ibarat laut yang tidak ada tepinya, Ustaz ya. Iya, betul. Oke, menurut dari klasifikasi Ustadz Yani, kira-kira yang jadi titik berat dari dari metode pembelajaran bahasa Arab otak kanan ini dari segi mananya, Ustaz? Oke, baik, Ustaz. Gini, Ustaz. Dari sekian masyakil tadi yang saya lihat, ini sebetulnya diri saya sendiri ya, tapi mungkin ini juga dialami oleh sekian banyak orang pembelajar bahasa Arab. Nah, pertama adalah di paradigma dulu, Ustaz. Paradigma. Oke. Orang selalu bilang bahasa Arab itu sulit gitu kan. Maka yang pertama kali yang saya lakukan adalah bagaimana sih caranya supaya kita tidak pernah berpikir bahasa Arab sulit. Dalam teori-teori psikologi, dalam teori-teori training kan biasa gitu. Gimana segala sesuatu itu dianggap mudah dulu. Ternyata kan ada hadisnya, ana inda zanni abdi bi gitu kan. Nah, ini yang kita coba genjot dulu. Supaya orang gimana rasanya dalam belajar bahasa Arab itu, insya Allah kasih mudah kok gitu. Nah, itu yang pertama, itu yang paling berat, yang sangat substansial gitu, yang saya alami. Jadi tentang paradigma pembelajaran dulu ya. Oke. Nah, ya. Jangan pernah berpikir bahwa bahasa Arab itu sulit gitu. Allah akan kasih kemudahan ketika antum dikira itu mudah gitu. Oke, makanya juga kan gitu. Ya, betul sekali Ustaz ya. Kan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kan juga begitu ya. Bahwa Al-Qur'an itu dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana ya gitu kan. Iya kan? Ya, kalau seandainya bahasa Arab itu mudah dan kemudian Al-Qur'an itu mudah dihafal, kemudian itu berbahasa Arab, tentunya juga hal itu juga mudah sebenarnya ya kan. Iya, betul. Karena antara bahasa Arab dan Al-Qur'an itu tidak bisa dipisahkan kan gitu. Oke. Nah, berarti yang pertama itu, Ustaz. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan channel ini, yang pertama yang menjadi masalah terbesar dari orang nggak bisa bahasa Arab adalah paradigmanya. Gimana cara dia pandang terhadap bahasa Arab gitu. Bismillah. Saya selalu sekali dihadapkan, Ustaz. Gini, gimana mungkin 2 hari orang bisa ngomong kok gitu ya. Kan kita punya program 2 hari bisa ngomong gitu kan. Nah, itu aja di pesantren 6 tahun nggak bisa ngomong-ngomong gitu kan. Nah, kalau begitu gimana cara ininya tuh mengkantornya? Tahu. Yang kita dobrak di awal itu adalah spirit dia itu dulu. Jadi hampir dalam 2 hari training itu setengah hari habis waktunya untuk ice break gitu, membongkar es di dalam pikiran dia itu gimana bahasa Arab itu gampang gitu. Ya gampang. Gitu. Nah, setelah itu baru kita kasih metodologi, Zat. Kita kasih metodologi. Nah, jadi setelah kita dapat masyakilnya, sudah diklasifikasikan, ya sudah dikelompokkan, baru kemudian kita cari metodologi. Kenapa saya bersikeras dengan metodologi? Ada satu ungkapan, Ustaz. Mohon nanti bagi teman-teman ungkapannya begini, at-tariqa ahammu minal maddah. Gitu ya. Ternyata karena gini ya kan, Ustaz ya. Yang nama bahasa Arab ini dari dulu sampai sekarang materinya itu gitu ya. Pengembangannya mungkin nggak jauh banyak gitu. Itu aja. Nahwu, shorof, wa, humahum nggak pernah ada yang ke 15 domir itu nggak ada gitu kan. Cuma 14 ya. Cuma 14 nggak ada 15. Betul. Nah, tapi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana sih cara ngajarinnya kepada orang lain kan gitu. Sehingga dibutuhkan yang namanya at-tariqah atau metodologi. Nah, kita fokus kepada metodologi. Nah, ketika berbicara tentang metodologi banyak banget metode, banyak banget, sangat banyak dan itu mumtaz insyaallah. Kemudian yang kenapa kita ambil metodologi bahasa Arab otak kanan? Karena di dalam fungsi otak kita itu kan ada 2, otak sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang kiri ini lebih monoton dia sebetulnya, lebih monoton, lebih teratur, sistematis gitu kan. Nah, kemudian yang dari kanan ini dia lebih banyak untuk berbicara kreativitas, bercerita, bergambar, berwarna, kemudian ada emosi, bergerak, semuanya ada di situ deh. Nah, yang sangat terpenting, Zat, di otak sebelah kiri ini itu dia memiliki sifat memori yang disebut dengan short term memory, ya. Kasirah, kasirah. Ingatannya pendek ya, betul. Pendek. Jadi ketika kita belajar malam, lalu kemudian untuk besok pagi ujian kita bisa jawab. Tapi selepas dari pulang ujian dah hilang gitu kan.
Iya, iya, Nah, iya. yang kedua belahan otak sebelah kanan ini dia memiliki fungsi yang disebut dengan short term memory. Long term memory. Oke. Jangka panjang, ya, jangka panjang dan itu nempel gitu. Nah, Mhm. karena melihat dari ini, dulu saya pernah bergabung dengan SMASH namanya. Nah, ini cikal bakalnya bahasa otak kanan itu di sini. Namanya SMASH, Super Memory Asmaul Husna. Jadi yang lembaga ini namanya Bapak Sutisnawan, atau kami lebih mengenalnya dengan Babe Sutisnawan. Babe ini adalah salah seorang pemegang lisensi Max Recall kalau saya nggak salah, daya ingat di Indonesia. Salah satu yang megang lisensi itu kalau saya nggak salah. Dan kebetulan saya belajar sama beliau. Yeah. Ada cara-cara cepat menghafal, Zat. Ada cara cepat orang itu paham, cara cepat orang itu menghafal. Lah, kemudian saya pernah jadi trainer di situ dan saya belajar di situ. Dan setelah saya belajar di situ, ternyata pikiran saya berpikir begini, kalau begini ceritanya, ini bisa diterapkan ke bahasa Arab gitu. Bisa diterapkan. Ini betul. Iya. Nah, akhirnya metode itu diaplikasikan ke dalam bahasa Arab gitu. Nah, di mana dia masa penerapannya? Itu di beberapa masyakil tadi. Pertama, di dalam menghafal mufradat. Contohnya kayak gini, Zat. Orang kan kalau menghafal mufradat kan itu selalu dengan tikrar, pengulangan. Ya. Ilatun, lantai, babun, pintu, baitun, rumah, qalidu min ba'di. Bahasa pesantren ya. Bahasa pesantren dulu kan. Iya, Nah, iya. kalau di kita dibedakan cara ngajarin menghafal mufradat kita gini. Tahu Pinocchio, Zat? Pinocchio. Yeah. Hidungnya panjang ya. Nah, supaya pendek hidung Pinocchio gimana, Zat? Gimana tuh caranya? Gimana? Nah, Pinocchio orang bilang jujur gitu kan. Kalau di kita enggak, Pinocchio itu supaya hidungnya pendek dia selalu harus minta ampun gitu ya. Ampun. Dia harus bilang apa? Boleh diulang? Ampun ya. Pinocchio ampun. Nah, langkah pertama kita jangan bilang ampun, langkah pertama kita bilang ampun gitu. Sehingga image di dalam benak si pelajar itu memang ampun, beneran ampun gitu ya. Padahal pada pengulangan kedua itu sudah kita tasheh, sudah kita perbaiki dari sisi mufradatnya anfun. Jadi antara menghafalkan anfun dengan hidung itu akan jauh lebih melengket sama peserta itu karena ada ceritanya. Oke. Nah, jadi dibuatkan dulu memorinya tentang satu kosakata, kemudian nanti baru di situ masuk ininya ya, masuk pembelajaran. Belajarnya ya. Kalau nama teorinya mnemonik, Ustaz. Mnemonik. Ada persamaan bunyi, kemudian dibuatkan dengan story linking. Story linking itu adalah mentaklikkan atau mengkaitkan antara persamaan bunyi tadi dengan bahasa Arabnya, dengan artinya bahasa Indonesia. Contoh yang kedua gini, Ustaz. Coba lihat di lantai Ustaz ada apa? Coba lihat di lantai Ustaz dulu. Di lantai ada? Ada belatung tuh, coba lihat. Ada Dimana belatung tuh? Di lantai. Di lantai Ustaz ada belatung tuh. Coba lihat di bagian bawah. Ya nggak usah dilihat serius, Ustaz. Karena lantai itu bahasanya bilatun, Ustaz. Oke. Iya. Ya. Jadi disebutkan. Pada saat Ustaz, mana? Nggak ada. Tuh Ustaz lagi bermain emosi gitu. Emosi Ustaz bermain tuh di situ. Kan nggak ada gitu ya? Padahal tadi baru duduk di sini. Padahal nggak ada. Masa sih? Gitu. Yang lebih ekstrim lagi gini, Ustaz. Ustaz, besok tolong ganti kaos kakinya ya. Karena kaos kakinya udah pada jorok tuh. Kaos kaki Ustaz udah pada jorok. Kalau ini saya udah bisa nangkap nih. Terlintas. Kalau itu udah bisa nangkap. Oh, udah bisa nangkap ini. Nah, saya tanya ya. Yang ketiga berarti, ya betul. Lanjut gimana yang ketiga ya? Berarti tadi kosakata yang ingin diajarkan di yang ketiga itu tadi jaurab ya? Jaurab, benar. Oke. Hati-hati kaos kaki kita udah jorok. Nah, yang terlintas pertama kali di pikiran orang adalah jorok gitu ya. Padahal kita nggak bilang jorok gitu. Tahu nggak, saya sampai ketika ngajar kayak gini itu ibu-ibu mau geram gitu sama saya itu. Ini baru saya ganti loh ya. Baru mau saya ganti gitu ya. Baru saya ganti tadi. Bu, saya nggak bilang kaos kakinya jorok kok. Saya bilang kaos kaki jorok gitu ya. Oke. Jadi cuman gini Ustaz, nih timbul pertanyaan nih. Ya, sejauh mana kita bisa mengaitkan hal-hal itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan masalahnya adalah kosakata itu kan banyak ya. Ya. Gimana Ustaz caranya? Yang pertama memang latihan. Oke, iya. Latihan. Nah, basicnya kalau saya mau, mungkin bagi teman-teman yang ingin menerapkan ini, basicnya adalah cari persamaan bunyi dulu. Oke. Contohnya kayak gini, Ustaz. Kita antum tolong respon ya. Barusan istri saya ngasih tahu saya, Bi, tolong nanti ke pasar ya, tolong belikan teras ya. Teras sudah habis untuk dimasak. Kan yang untuk dimasak itu kan teras namanya kan? Teras bukan? Yang kita makan itu teras bukan? Beras bukan? Oh, beras. Bukannya beras itu ini, Ustaz. Kalau habis mencuci diberas dulu gitu. Diperas. Bukan, itu peras.
Peras itu bukannya kalau kamar mandi kotor diperas dulu gitu. Oke. Itu kuras. Iya. Ya. Nah, jadi dimainkan persamaan bunyi gini dulu, Ustaz. Mhm. Persamaan bunyi ini dimainkan dulu. Nah, Oke. ketika nanti terbiasa persamaan bunyi, untuk menimbulkan satu kosakata itu akan lebih cepat dia. Contoh kayak gini, Ustaz. Contoh kayak gini. Kan orang lagi bingung nih. Nama, tidur kan. Nama atau koma berdiri kan. Koma berdiri. Gimana cara kita mencarikan persamaan bunyinya? Ustaz, baca berita tadi malam, ada orang lagi koma di rumah sakit bisa berdiri loh, Ustaz. Oke. Iya. Nah, orang lagi koma di rumah sakit bisa berdiri. Ya. Oke. Jadi sebetulnya lebih banyak kepada latihan mempercepat gitu. Ada latihannya nih, Ustaz. Ada latihannya. Oke. Dan ini Ustaz Yani sudah punya kamusnya ini ya? Ini? Ini kawan-kawan nih ya. Ustaz Yani ini sudah punya kamusnya nih. Jadi kamus apa Ustaz? Namanya Ustaz? Namanya Bitaqatul Mufradat. Oke, dan ini hasil dari yang tadi ya? Hasil dari perenungan-perenungan tadi? Iya, benar. Oh, ini kalau di dalam kajian Mu'jam, ini referensi baru ini ya. Iya. Boleh deh. Oh iya, karena kan kalau dalam kajian Mu'jam kan mulai dari Imam Khalil Al-Farahidi ya, mulai dari pembahasan Mu'jam Al-Ain ya. Dan itulah dinamakan Mu'jam itu dengan Mu'jam Al-Ain. Ini kalau Ustaz Yani pada zaman milenial sekarang ini Mu'jam apa namanya itu ya? Apa gitu kan? Iya, bisa pendekatan suara dan lain-lain ya kan? Ya. Oke. Ini sangat menarik sekali Ustaz. Ya, tapi ini nanti ini salah satu loh. Saya mau demo yang lain loh. Oke. Nah, jadi gitu ya. Yang pertama menghafal kosakata itu udah dapat solusi mas saya satu waktu itu. Namanya super memory, cara cepat menghafal. Nah, yang kedua di dalam menghafalkan sorof umpama kan, sorof. Orang kan contoh salah satunya adalah orang kan menghafalkan fi'il madi itu tasrif fi'il madi dengan gini. Fa'ala, fa'alu, fa'ala. Iya. Fa'alata, fa'alna, fa'alta. Kan dengan laguan kayak gitu. Yang saya alami pada saat itu ketika dihafal dengan bernyanyi, itu kita seolah-olah menghafal bait gitu. Ya memang menghafal bait ya. Jadi sulit untuk diaplikasikan. Lalu kemudian kita coba. Kalau dulu saya malah belajarnya pakai bahasa Sunda malah itu. Apa itu gimana? Iya, lagu-lagu itu dulu saya belajarnya lagu-lagu hafalan tasrif itu. Iya. Dengan lagu Sunda gitu ya. Iya, betul. Untung antum nggak jadi orang Sunda ini. Iya, betul. Tapi sekarang asbahtum Sundawi. Nah, lanjutkan Ustaz. Nah, jadi kalau seandainya dengan menghafalkan tasrif itu kita menggunakan gerakan tangan gitu ya. Gerakan tangan. Berarti kalau contoh menghafalkan domir dulu, kita menggunakan gerakan tangan. Yang pertama kalau domir itu untuk muzakkar muannas kan langsung aja huwa huma hum tanpa ada alat bantu. Nah, sebelum saya masuk ke situ, ada satu hal yang sangat terpenting. Apa sih yang menyebabkan kita bisa hafal lebih lama, gitu ya, dan bisa bertahan lama hafalan tinggal kita? Kata kuncinya clue. Clue itu adalah kata kunci. Atau ada satu memori yang bisa mengantarkan kita kepada memori yang jangka panjang, jangka lama dulu. Contoh, antum ingat mobil bahagia, bus bahagia antum. Itu ketika saya sebut bus bahagia, antum 2 hari 2 malam, ingatan antum kembali kepala benak antum. Itu rahasia itu. Itu rahasia itu. Nah, itu yang disebut dengan clue, Zat. Bagaimana caranya? Hanya dengan menggunakan clue itu, memori itu muncul mengguyur ke sini. Sampai 2 hari 2 malam, antum bisa mereview gitu kan. Nah, sama dalam proses belajar bahasa Arab, gimana caranya kita kasih belajar itu dengan clue, semua memori itu datang. Nah, salah satunya adalah menggunakan gerakan tangan. Ya. Contoh gerakan tangannya adalah kalau kita menghafalkan domir, muzakkar itu kita gunakan tangan kanan, muannas itu tangan kiri. Ya, itu mufrad, musanna, jamak. Kemudian arah menunjukkan kepada khitabnya. Mutakallim, mukhatab, mukhatabah, ghaib, ghaibah. Gitu. Berarti kita hafalkan dengan cara begini. Kenapa harus menggunakan gerak? Karena kan ada 3 modalitas belajar paling tidak yang kita pelajari ya. Yang pertama audio, kinestetik, dan visual. Nah, kinestetis ini adalah bergerak. Ini sebetulnya mengakomodir dari anak-anak atau pelajar yang dia itu kinestetis memang bergerak. Tapi kalau hanya dengan lagu, dengan irian saja, anak kinestetis tidak menarik bagi dia. Bahkan dengan bergerak, semua peserta itu bisa aktif tanpa kita paksa. Tanpa kita paksa. Karena dia menggunakan gerakan itu. Nah, kemudian yang kedua ada kita gunakan namanya cerita. Cerita dalam tasrif itu, contoh dalam tafsir fi'il madi, tumatum, ya, tembak, mati, ambil harta warisannya, gitu kan. Kemudian dia makan ikan tuna, gitu kan. Oh, ada cerita-ceritanya. Jadi kita kemas dalam bentuk cerita.
Oke, Kita kemas oke. dalam bentuk cerita. Nah, kemudian mempelajari nahu, kan? Dan pelajari nahu, contohnya kan Sebentar, dalam sebentar, Ustaz. Ya, berarti otak kanan tadi permasalahan yang dibahas tadi juga intinya tentang kosakata ya. Kemudian tentang hafalan, bukan hafalan ya, untuk mengetahui saraf, saraf ya, iya, tasrif ya. Yang ketiga baru ya, tentang nahunya gitu. nahu. Iya, betul betul. Nah, Gimana? contoh kayak gini kan, kita dulu kan ketika belajar antara kana dan isim, antara kana dan ina itu kan sering kebolak-balik, ya, sering kali kebolak-balik itu, gitu. Dan kemudian antara kana dan ina ini dipelajari dua bab yang berbeda, di dua bab besar yang berbeda-beda. Contoh dulu ketika kita belajar ina, kita pelajari pada isim-isim mansub kelas 2. Gitu. Ketika kana kita pelajari pada saat kelas 3, isim marfu gitu kan. Karena nggak mungkin kan dipelajari di waktu satu yang sama. Nah, oleh kita gabungkan, di mana ketika kita gabungkan itu, kita bikin sebuah cerita gini. Ada dua keluarga besar datang dari India, imigran dari India, Zat. Yang pertama keluarga Kanasing namanya. Keluarga Kanasing, yang kedua keluarga Inakan. Ya, Inakan. Kemudian dari keluarga Kanasing ini, pas nyampe di Indonesia, dia itu susah cari kerja, Zat. Sehingga dia hanya bisa menjadi pedagang udang asin. Udang asin. Siapa pedagang udang asin, Zat? Si Kana kan. Nah, sedangkan si Inna, dia rajin banget. Karena saking rajinnya, dia bisa menjadi angkatan udara. Dia bisa menjadi angkatan udara. Ya. Nah, sehingga ketika kita bercerita seperti ini, setiap kali ketemu Kana, orang akan diingat tentang udang asin. Ya. Orang akan ingat akan udang asin gitu. Tapi ketika saat dia ada si Inna, dia akan ingat angkatan udara. Berarti marfu asin, mansub gitu kan. Kalau si Inna angkatan mansub udara, marfu gitu kan. Nah, itu kita Wah, ini lumayan juga nih, Ustaz. Ya, ini sepertinya perlu perlu ini nih kayaknya nih, perlu apa? Bukan daring harusnya nih, Bapak. Harus tetap muka ya. Harus tetap muka ya. Begitu ya. Oke. Berarti tadi pembahasan metode belajar bahasa Arab metode otak kanan tadi sudah 3 ya. Terus masalah apa lagi, Ustaz? Secara ringkas, Ustaz. Mungkin nanti detailnya nanti mungkin bisa kita lanjutkan di part ketiga. Oke, siap. Nanti mungkin kita bahas secara satu persatu gitu ya. Iya. Nah, yang keempat yang menjadi masyakil bagi saya adalah fitatbiqil lughah Arabiyah, dalam menciptakan bi'ah lughah. Iya. Ustaz, pada saat saya kuliah, bi'ah lughah saya itu hanya di dalam kelas. Iya, betul. Saya hanya di dalam kelas gitu. Karena memang di dalam kelas itu memang kita diwajibkan pakai bahasa Arab gitu. Tapi di luar itu saya nggak ketemu bi'ah lughahnya. Berbeda dari teman-teman yang dia itu mungkin kuliah di Saudi atau di Libya dulu kan, di mana-mana orang berbahasa Arab. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menciptakan bi'ah lughah ini? Karena kan antum ingat nggak ketika dulu waktu di Aliyah Ustadz Dasril bawa ponakannya kan? Itu sebetulnya orang itu bisa bahasa asing itu bukan karena dia mempelajari atau tidaknya, tapi terkadang bi'ahnya. Iya. Ya kita yang belajar di Arab ini pandai karena terpaksa, Ustaz. Iya benar itu. Jadi kalau nggak, ya. Jadi kalau seandainya di Arab itu kan antum dibentuk bi'ahnya. Tapi kalau kita yang kuliah di dalam negeri ini kan bi'ah ini wajib kita ciptakan gitu. Nah, sebelum terciptanya bi'ah itu, Ustaz, ada rasa minder yang mendalam dan mendasar di dalam jiwa orang-orang yang kuliah. Apa itu? Saya punya mufradatnya kecil, sedikit, perbandaran kosakatanya sedikit. Nah, sehingga pada saat kita belajar itu, pada saat kita bikin pembelajaran, maka yang sangat terpenting adalah bagaimana cara orang dalam sedikit kosakata, dia bisa mengembangkan dengan banyak. Sehingga ketika mereka itu menyampaikan bahwasanya saya punya perbendaharaan kosakata yang sedikit, maka saya akan langsung bilang, Anda punya 2 minimal? Iya, 2. Dari 2 kosakata ini, berapa Anda bisa bikin kalimat? Saya bilang. Paling 2 atau 3. Saya bilang Anda bisa bikin kalimat sebanyak 160 kalimat cuma dengan 2 kosakata ini. Loh, gimana caranya kan gitu. Nah, pada saat itu inilah yang kita rumuskan dalam sebuah buku nih, ini buku. Ini buku ini yang sudah kita bikin bagaimana cara orang dengan kosakata yang sedikit itu dia bisa berbicara dengan banyak. Bahkan, Ustaz, seringkali kami dalam training atau bahkan dalam seminar-seminar di berbagai macam tempat, pernah di salah satu bank syariah di Indonesia, di Jakarta, saya diundang ke situ di masjidnya.
itu saya dalam jangka waktu setengah jam saya ajarkan, ada beberapa materi jitu lah kita sebut ya. Nah, lalu saya tes beliau dengan kosakata yang tidak beliau tahu, dengan kosakata yang tidak dia tahu, dan dia bisa jawab dengan berani loh, Ustaz. Dia bisa jawab dengan berani, dengan tepat, sesuai dengan kaedah nahwu sorafnya, sesuai dengan takbirnya. Nah, di situ kita menyimpulkan bahwa untuk bisa berbicara tidak harus menuntut atau tidak harus menunggu antum punya kosakata yang banyak. Tapi kata kuncinya adalah untuk bisa berbicara, bagaimana antum bisa mengembangkan sedikit kosakata, bisa banyak kalimat. Karena ketika sudah bisa berbicara dalam banyak kalimat, itu PD otomatis naik loh, Ustaz. Iya. Dan PD bedanya naik, sih, dia. dan bedanya kalau kita dengan Indonesia kan bahasa Arab tahu pun kosakata dari satu kata itu kan bisa bisa beranak pinak 1, 2, 3 sampai sekian ya kan. Iya. Dan kalau dalam bahasa Indonesia satu kata mengungkapkan hanya satu tentang kondisi saja. Kalimat itu aja. Kemudian kan yang lain nanti diungkapkan dengan kosakata lain ya kan. Ya, betul. Iya. Maksudnya itu uniknya begitu Arab ya. Itu. Ya. Maksud saya begitu. Dan teori dan tips seperti ini yang hampir tidak diketahui oleh para pelajar bahasa Arab, bahkan guru bahasa Arab gitu. Sehingga gini, Ustaz, yang kita rubah itu adalah kalau selama ini kita belajar bahasa Arab, kita disuguhkan dengan hiwar yang sudah ada. Itu. Dan itu jadi bahan penelitian dan bahan pertanyaan bagi saya sebenarnya itu. Kenapa? Iya, betul kan? Orang baru belajar bahasa Arab, tapi sudah ditentukan dengan hiwar-hiwar yang ada. Hiwar itu kan banyak kosakata, banyak grammar Arab, ya kan? Harusnya kan mungkin dari Ustadz Yani tadi dari paradigma dan lain-lain tadi itu ya, itu diantaranya, begitu kan? Saya pernah ikuti sebuah daurah ada daurah yang diadakan oleh orang Saudi, dan pada saat itu saya menemukan kecocokan dari apa yang saya kembangkan. Saya ikut daurah itu tahun 2015 ya. 2015 saya ikut daurah bahasa Arab itu, dan kemudian ini saya kembangkan sejak tahun 2005, jadi hampir 10 tahun gitu. Ada kecocokan gitu. Apa itu yang kecocokan? Yang pertama, peserta itu jangan diajak berbicara dalam bentuk banyak kalimat. Satu. Yang kedua, jangan dia disuruh untuk mengembangkan dalam berbagai macam contoh dalam bentuk fi'il madhi, mudhari, dan amar dalam satu waktu. Jangan. Satu aja dulu gitu. Satu aja dulu. Nah, kemudian ketika ada berbicara tentang contoh pada saat dia mempelajari tentang maf'ulun bih, cukup dengan satu maf'ul saja, jangan ditambah dengan sifat, jangan dikasih dengan kepemilikan dulu, cukup itu saja dan dia kembangkan. Sehingga ada satu kata kunci, Ustaz, yang sangat terpenting, apa perbedaannya? Mungkin ini bisa jadi penelitian antum juga. Kalau kita kasih hiwar, itu analoginya adalah kita memberikan gambar puzzle sama seseorang pelajar. Lalu ketika dia sudah bosan dengan gambar puzzle ini, kita harus memberikan gambar dengan cetakan puzzle lagi sama dia. Akhirnya harus banyak puzzle yang harus kita kasih sama dia. Nah, kalau kita berbeda, yang kita kasih adalah cetakan puzzle-nya, Ustaz. Ini ada gambar, yang kita kasih dia cuma gambar satu itu aja, dan kemudian kita kasih dia cetakan. Jadi dia nyetak sendiri, Ustaz. Kemudian dia bosan dengan ini, dia ambil gambar yang lain, dia cetak sendiri. Bukan kita lagi yang ngajarin dia untuk mencetak. Ini kalau tidak salah nih dalam pembahasan metode turuk tadris pembelajaran ini ada namanya qawalib lughawiyah, Ustaz. Qawalib lughawiyah itu jadi kita menghafalkan beberapa kata atau kalimat begitu. Kemudian nanti kita bisa sadur ulang dalam kondisi dan waktu yang berbeda. Begitu Ustaz ini. Iya, lebih tepatnya begitu. Betul. Iya, betul. Saya belum baca buku itu loh, bagi saya bukunya nanti. Nanti kita tulis dulu bukunya ya. Benar. Sepertinya nih banyak nih kawan-kawan yang bisa digali nih dari Ustadz Yani. Banyak sekali saya sampai nggak bisa menyimpulkan nih, mulai dari tadi paradigma, kemudian klasifikasi, kemudian metodologi dan lain-lain. Walaupun mungkin ada ya. Ini kan wijhat nazar ya. Ini wijhat nazar dan ini yang dilalui oleh Ustadz Yani dalam pembelajaran bahasa Arab, akhirnya beliau sampai pada kesimpulan ini. Nah, kalau saya pembelajaran bahasa Arab lain lagi, iya kan? Mungkin punya metode lain, ya kan? Nah, itu nanti kita bahas juga di dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena begini, Ustadz, semakin banyak kita mempelajari metode-metode pembelajaran bahasa Arab dan semakin banyak yang istilahnya referensinya begitu, Ustadz. Nanti kondisi orang kan juga beda-beda kan, begitu ya. Akhirnya nanti kita bisa berikan pilihan kepada kawan-kawan dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena selama ini mana yang lebih cocok, ya kan? Selama ini kita tahu bahwa
buku-buku tadris lughah Arabiyah li ghairil Arab atau li ghairin natiqina biha itu semakin tiap hari ada saja. Dulu kita belajar Al-Arabiyah lin Nasyi'in 6 atau 7 jilid, ya kan? Kemudian saya di Libya belajar silsilah ta'lim lughah Arabiyah li ghairin natiqina biha. Kemudian ada juga yang lagi lagi Al-Arabiyah baina yadaik, kemudian Al-Arabiyah lis-shighar, Al-Arabiyah lil alam dan lain-lain begitu kan. Dan itu juga sebenarnya menurut saya punya kendala masing-masing Ustaz ya. Di antaranya kendalanya adalah bahwa buku-buku itu ditulis dan dikarang oleh orang-orang Arab di kondisi dan Arab. Tempat Arab ya. Nah, sekarang kan kita kan bukan di Arab, kita di Indonesia. Lingkungan, kita nggak punya lingkungan, ya kan? Iya. Kosakata. Saya pernah ngajarin itu, Ustaz. Iya, betul. Al-Jau. Saya pernah ngajarin satu kitab yang tersebut tadi itu Al-Jau. Ya Al-Jau itu nggak ada di Indonesia, cuma ada Al-Jau itu cuma ada 2. Iya. Misalnya Al-Jau At-Taqs ya kan, ada Saif, ada Syita, ada Kharif, ada Rabi', ya kan? Iya. Nah, begitu. Dan ini sebenarnya peluang bagi antum dan antuna dan kita semua bagi pegiat-pegiat bahasa Arab dimanapun berada untuk untuk menelurkan hal-hal ini kemudian dipublikasi, baik itu dalam tutorial-tutorial singkat, kemudian kajian-kajian ilmiah dan publikasi, atau dalam podcast-podcast seperti ini, Ustaz. Jadi yayasan atau pusat pengembangan bahasa atau jurusan PBA atau BSA dimanapun di perguruan tinggi keagamaan di Indonesia bisa mengadopsi itu, begitu Ustaz. Oke, Ustaz Yani. Ada 2 yang ingin saya sampaikan, boleh nggak? Oke, kita lanjutkan minggu depan, tapi saya kasih closing statement, Ustaz Yani. Ya, silakan. Saya nggak kasih closing statement, yang saya cuma nambahkan 2. Yang pertama dari yang 2 tambahan saya itu adalah untuk mencapai maharoh bahasa itu dalam pandangan saya nggak bisa dalam jangka waktu yang panjang dan terpisah. Maka seharusnya ketika antum mau belajar bahasa memang harus ditakhasusi betul dalam jangka waktu yang tertentu, antum memang fokus di situ. Karena kalau seandainya antum kursus dan semacam itu nggak akan persentase berhasil kecil. Maka harus ditakhasuskan, didaurahkan dalam 1 bulan full gitu kan. Nah, yang kedua, bagi teman-teman yang antum mungkin mahasiswa Ustadz Rijal yang nanti akan mengembangkan metodologi pengajaran, saya rekomendasi tidak hanya baca buku-buku yang berkaitan dengan turuq tadris lughah Arabiyah saja, tidak. Antum nggak akan menemukan, antum sulit untuk menemukan karena dia sudah menemukan itu. Tapi coba lihat perkembangan metodologi yang ada di tempat lain, di metodologi. Salah satu contohnya yang sering Gubris tadi itu adalah ada satu buku namanya Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching and Learning. Jadi ketika membuatkan sebuah metodologi pembelajaran, antum harus tahu dulu tentang kondisi peserta didik antum harus tahu tentang kondisi pelajar antum, dia di mana dan apa yang dia butuhkan. Sehingga kosakatanya, qawaidnya itu bisa dapat. Sekian dari saya, Ustaz. Oke, ya, subhanallah nih ya. Sebenarnya saya juga masih ada nih yang ingin disampaikan nih sebenarnya terkait dengan hal ini. Karena dulu saya juga pernah ke Pare, Ustaz Yani. Saya pernah ke Pare, pernah belajar bahasa Inggris. Boleh bisa bahasa Inggris di situ dan PD gitu ya, belajar bahasa Inggris dan saya banyak dapat informasi dan metode pembelajaran bahasa Inggris dan sepertinya itu bisa diterapkan dalam bahasa Arab. Iya, betul. Iya, makanya ini al-amr yani maftuh kata ya ini. Al-amr maftuh dan bagi kita pegiat bahasa Arab dimanapun berada bisa mengembangkan ini dan kita bisa mentransfernya ke yang lain. Oke, kawan-kawan, demikian perbincangan singkat saya dengan Ustadz Yani. Terima kasih banyak Ustadz Yani. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain kita bahas detail Ustaz ya. Kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Berdasarkan masyakilnya. Iya, oke, insya Allah. Oke, demikian kawan-kawan. Silakan ikuti terus channel ini. Nanti insya Allah video ini kita muat di Amani Lil Arabiyah wa Tarjamah dan di channelnya Ustaz Yani ya. Namanya channelnya apa Ustaz? Ahmad Yani Hamdani, masih nama saya. Oke, Ahmad Yani Hamdani. Oke. Oke, kawan-kawan, jumpa lagi fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.